Sobat Pelajar, selamat datang di podcast Ngobrol di YPK, ngobrol-ngobrol santai di sekolah YPK. Oh iya, kalian tahu nggak sih sekolah YPK itu di mana? Sekolah YPK itu berada di Jalan Manggarai Utara 7. Tapi saya di sini nggak sendirian. Kira-kira saya sama siapa ya? Kalian penasaran nggak? Kita panggil langsung aja. Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, aku Dias. Aku di sini sebagai host dan aku juga nggak sendirian loh. Di sini aku bersama bintang tamu yang mempunyai gagasan yang luas loh. Sini Bang Ardian. Halo Sobat Pelajar, perkenalkan nama aku Abdan Syakil. Aku sebagai narasumber atau bintang tamu di podcast kali ini. Kita kan udah ngumpul nih di sini semua. Kira-kira kalian penasaran nggak ya? Kita bakal ngobrolin apa? Kira-kira nggak sih? Apa ya? Iya, kira-kira yang lagi rame. Kalian penasaran nggak sih? Ya, kalian tahu gak nih apa sih Pantengin ya? terus ya. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kalian udah like, comment, dan subscribe belum? Sebelum itu nyalain dulu ya loncengnya. Biar kalian tuh nggak ketinggalan berita, info dan konten-konten kita yang ini ya, yang tentang pembahasan-pembahasan yang ada yang viral pembacaan kita. Itu biar nggak ketinggalan kalau kalian pencet subscribe-nya. Dan kalau kalian mau ngepoin akun sosial media YPK Kesatuan, ini ya TikTok dan Instagramnya. Ada di link bawah atau bisa dicari di komennya. Ya, di sini. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk ke topik pembahasan yang utama banget kita mau bawain hari ini. Hari ini kita akan membawakan tentang demo yang akhir-akhir ini tuh marak banget terjadi teman-teman di daerah maupun di Jakarta loh. Yuk kita tanyain ke Bang Ardian, apa sih itu arti demo menurut Bang Ardian? Menurut saya, demo itu adalah sikap atau namanya menunjukkan aspirasi masyarakat kepada MPR atau DPR. Karena dengan suara tersebut, kita itu menyuarakan yang kita tahu di Undang-Undang tahun 1998, tahun nomor 9, semua warga negara, semua WNI itu berhak banget untuk menyuarakan aspirasi mereka tentang demo. Suara mereka yang tidak terdengar atau suara mereka yang ingin disampaikan kepada MPR dan DPR, seperti itu sih. Itu menurut tanggapan Bang Ardian. Coba deh kalian kalau mau menyuarakan tanggapan kalian, kalian bisa komen loh di Ya, bawah. boleh komen di bawah. Kita juga ingin dengar kok apa sih pendapat kalian, karena semua orang itu bisa kan berpendapat, punya pemikiran masing-masing. Itu teman-teman. Terus menurut Bang Ardian ya, kan banyak banget nih katanya korban-korban Oh, jiwa. iya, benar-benar. Kan? Iya. Nah, menurut Bang Ardian itu tuh hal wajar nggak sih buat demo gitu? Mengatasnamakan tuh adanya korban jiwa, luka-luka, sampai yang pembakaran fasilitas umum. Iya, benar. Kalau menurut saya itu korban jiwa fasilitas umum yang dibakar dan kendaraan itu tidak benar ya, karena itu adalah demo yang anarkis. Kenapa demo anarkis? Karena demo adalah sekedar menyuarakan. Kita menyuarakan suara kita memberi pendapat tentang diri kita kan. Tapi bukan untuk penjara, bukan untuk melukai, bukan untuk saling membunuh, dan bukan untuk saling membakar fasilitas umum. Karena apa? Yang rugi diri kita sendiri dan negara, bukan kita merugi kan dengan negara. Katanya itu sampai 100 miliar. Iya, kebetulan di Jakarta itu yang dirusak fasilitasnya bukan cuma satu atau dua, tapi hampir di seluruh Jakarta fasilitas umum itu hampir kebakar teman-teman. Jadi kita mau boleh ingetin lagi ya, jangan terprovokasi oleh orang-orang yang ingin merusak negara kita. Benar banget. Karena gini, kita stay untuk kita fokus sama tujuan utama kita. Tujuan negara kita itu kan untuk menyuarakan aspirasi kita. Iya, benar. Itu sekali. Terus Demo DPR atau MPR terhadap kebijakan pemerintah itu apa aja sih? kadang kebijakan pemerintah ya, itu kadang dilakukan karena kebijakan pemerintah dianggap berpihaknya itu tidak mendukung masyarakat. Dia kayak menguntungkan diri sendiri, kayak misalkan nih, contohnya nih aku kayak paling kamu kayak ingin kita 50-50 lah ya.
tentang mengorbankan suatu masa depan negara sendiri, tapi memperbaiki. Kita butuh perubahan, tapi bukan pembunuhan. Benar gak sih? Betul banget. Jadi kita bisa saling mengontrol diri kita. Karena yang kita tahu, kita belajar, kita harusnya belajar. Bukan untuk kayak ricu-ricuhan, kayak penjorokan yang di luar sana. Itu sih. Dan kalau menurut aku resiko ini tinggi. Resikonya tinggi Iya, banget. yang aku bilang kan yang bagian tadi poin kedua. Resikonya tinggi. Yang pertama itu kalau kita sudah bisa maaf kayak cacat itu, kita susah mendapatkan pekerjaan, benar nggak sih? Betul Kita banget. sudah mendapatkan pekerjaan. Kedua itu kita rugi sama diri kita sendiri. Kita rugi sama diri kita sendiri. Apalagi yang demo anarkis ya, yang Yang benar-benar sampai bakar-bakar. itu kayak merugikan diri sendiri banget ya sih. Merugikan negara terutama. Itu dia. Dan ketiga itu belum memahami isu secara penuh. Takutnya siswa seperti kita itu kayak masih labil, Iya, masih labil dengan mengambil keputusan ke depannya. Jadi kalau ada provokator nih, ini, jadi langsung ikut-ikutan kayak, bakar, gitu. Darah rumahnya ini, darah rumahnya itu. Padahal itu udah termasuk hukum loh guys, kalau kalian menjara-jara ke rumah artis-artis yang menjadi DPR. Iya benar. Kota dewan itu sendiri ya. Kita juga boleh bicara teman-teman. Kita hanya sebatas aspirasi kita mengekspresi. Oke, peran siswa nih yang bijak menurut Kak Ardian tuh kayak gimana? Kalau yang pertama itu kalau menurut aku itu belajar memahami isu melalui membaca dan diskusi. Nah, sebelum kita harus membudayakan menyaring informasi terlebih dahulu. Karena kalau menurut saya itu, menurut aku ya, Indonesia itu jarang yang namanya menyaring informasi. Maksudnya apa? Kita harus menyaring informasi yang ada di depan kita. Jadi kita jangan telan mentah-mentah loh. Takutnya itu adalah sebuah fitnah. Apalagi kalau di media sosial Iya, cepet kan. banget hoaxnya. Maksudnya kayak kemakan gini. Kayak misalkan, gini. Jangan pernah dilakuin ya teman-teman. Sebaiknya kita mencari terlebih dahulu loh, kayak ini sebenarnya apa sih, ininya apa sih, kayak kita harus gali lebih dalam lagi. Itu dari siapa sih, orangnya dari mana, akun mana. Jadi kalian jangan tergampang terprovokasi ya teman-teman. Dan yang kedua itu adalah menggunakan media sosial secara bijak. Nah, ini nih yang kita penting banget teman-teman. Kita kalian tahu kan di media sosial itu namanya cyberbullying. Ada namanya cyberbullying kan kita ya. Cyberbullying itu kayak apa sih, netizen tuh moto-motoin gini. Kita nggak boleh teman-teman, kita memang kecewa sama DPR atau siapapun, tapi kita nggak boleh menghata-hatai, malah membuli, malah menghujat atau menjudge yang DPR tersebut. Karena kita tahu perubahan itu ada perubahan karena sesuatu yang besar. Bisa yang sudah terjadi. Bukan kayak sesuatu yang kecil, hanya kata-kata itu nggak bisa terbentuk. Itu nggak bisa teman-teman. Itu kita harus positif ya menggunakan media sosial. Kalian tahu nggak sih tuntutan masyarakat tuh terhadap anggota dewan dan pemerintahan saat ini apa aja? Yang pertama itu, kamu tahu gak sih yang lagi booming akhir-akhir ini loh, yang lagi viral banget ini? 3 juta sehari. Bener. Nih ya, jogetnya kayak gitu ya. Kali aja ya. Kalau menurut kamu nih, kamu rating dong. Aku udah gini-gini. Kayak bisa gak sih masuk dalam DPR? Kali kita sama gitu kan sama anggota sana gitu. Kita kan beda. Beda ya. Kita joget untuk kesenangan aja ya. Iya, kalau dia kan joget untuk mendapatkan tunjangan. Itu mungkin selebrasinya dia. Iya. Betul. Dapat 3 juta sehari. Itu benar-benar gede banget ya. Dan itu juga bikin yang cikal bakalnya itu konflik Konflik yang ada di saat ini. Demonya tadinya tidak anarkis karena itu melihat video itu, dan yang kedua itu gara-gara sikapnya DPR terhadap demo. Kamu tahu gak sih yang katanya si siapa sih yang ngatain? Kamu tahu lah. Tahu lah. Kalian tahu kan pasti ngatainnya tuh apa aja. Ya, kita nanti disensor ya teman-temannya. Nah, dengan mengatakan itu adalah juga munculnya cikal bakal masyarakat tuh marah terhadap DPR. Karena dengan perkataan mereka yang tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Iya, karena gini teman-teman, semakin gede, semakin tinggi tingkat seseorang, semakin tinggi dia punya jabatan, semakin tinggi dia dalam hal apapun, mereka
malah menindas, Malah menjatuhkan ya. benar, malah menjatuhkan masyarakat kita sendiri. Karena maaf ya, dari yang susah itu malah makin susah. Malah makin susah ya, bukan tambah dapat enaknya. Iya, Dapat benar. enggak enaknya terus, teman-teman. Dapat baiknya terus. Sakit kan kalau itu kalau Iya. terus kan, bener gak sih? Iya, dapat gaya enaknya terus kan Iya. enggak enak ya, teman-teman. Kopi pahit itu juga pahit aduh. Kan juga nggak enak, bener gak sih? Oke. Jadi kita kan itu karena nggak apa ya, mungkin warga negara Indonesia kayak ngerasa ini masalahnya dengan peraturan itu makin gimana sih? Nah, ini iya. Jadi yang sudah makin ditindas. Ya, bukan malah makin enak. Dan Iya. yang enak makin enak. Saya juga mau kalau kayak gitu. Aku juga mau kalau kayak gitu. Iya. Udah enak makin enak ya. Kita tentram gitu. Tentram hidupnya. Nah, jadi tapi itu kalau kata saya. Dan ini kalau kata aku tidak kita memang rakyat menyuarakan suara rakyat tapi tidak disuarakan juga. Iya. Tidak didengar. Tapi tidak didengar. Nah, pada minggat dari Jakarta. itu tuh pada keluar dan kembali. Benar-benar nggak mau dijarah, teman-teman. Tapi itu nggak boleh ya, disclaimer. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh ya, teman-teman. Soalnya itu masuknya karena hukum. Bener, itu namanya anarkis teman-teman. Itu namanya jauh dari arti kata demonstrasi itu tersebut. Oke, lalu bagaimana sih dengan peran siswa gitu? Terus apakah tuh siswa perlu ikut gitu, ikut demo-demo gitu? Apalagi yang sekarang kan bisa dibilang anarkis banget ya, banyak kebakaran, maaf banget juga banyak yang meninggal, banyak korban. terus banyak juga yang nggak sedikit juga yang luka-luka ya kan? Menurut kalian tuh emang siswa boleh ikut ya? Demo itu boleh, tapi demo untuk menyuarakan cintanya mereka. Itu cita-citaan ya. Enggak. Ya, tapi maaf ya, tapi demo untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat itu kalau kata aku sih enggak dulu ya, karena pertama resikonya tinggi loh. Tinggi banget pasti. Resikonya tinggi. Karena kita pelajar, kita masih status kayak masih pakai seragam gitu. Iya, Kita membawa nama sekolah kita, nama keluarga kita, dan nama kita sadar gitu kan, kalau apalagi kita punya jabatan Iya, gitu. benar. Kalau kata aku nggak enak Gak itu. enak, merusak nama sekolah, merusak diri, Nama sendiri juga tercoreng. Terus menurut kalian ya tuh resiko terbesar apa sih dalam ikut-ikutan demo itu sebagai anak pelajar nih kita? Gini ya, aku bukan so tahu, tapi aku ngeliat data yang dari kemarin banyak yang korban kan. Banyak banget korban. Aku nggak mau kayak masa depan Indonesia yang harusnya ada di tangan kalian mati sia-sia karena ya maaf ya, karena demo, karena kericuhan, ya itu. Aku nggak mau gitu. Indonesia harusnya ada, kan kita menuju Indonesia emas, bener gak sih? Itu Ah. 2045 ya. Iya, Indonesia emas. Ayo, Indonesia pokoknya. emas, bukan Indonesia cemas. Dengan kita merealisasikan Indonesia emas, kita harus bisa bijak dalam mengambil keputusan. Karena kan kita nggak lucu kan kalau misalkan maaf ya, kalau kita masih hidup tapi kita ada bagian tubuh yang nggak utuh gitu kan. Kan itu Kenapa? apa namanya? Mengurangi presentasi kalian diterima di pekerjaan. Karena tuh sekarang tuh model sekarang, perusahaan zaman sekarang tuh maunya yang Sempurna. yang utuh gitu. Jadi kayak janganlah gitu, mending kita fokus belajar di rumah saja gitu kan. Kita bisa mengaspirasikan, menyuarakan, tapi lewat media sosial dan yang positif ya teman-teman. Kita nggak boleh jadi oknum provokator yang mau bongkar sini bongkar itu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Betul. Apalagi kita sebagai pelajar. Kita mencerminkan sikap ajar kita gitu. Terus menurut kalian nih, gimana sih orang-orang yang provokator itu tuh bisa mengajak orang-orang untuk bakar ini dong, bakar itu, gitu-gitu, sampai kejadiannya itu benar-benar ricuh sampai kayak kemana-mana Iya. gitu. Itu menurut kalian tanggapannya itu gimana sih? Nih kalau menurut aku, kalau provokator dinyuruh bakar ayam enak tuh kayaknya ya. Ini nyuruh ayam bakar banget enak gitu kan silaturahmi. Tapi provokatornya nyuruh bakar Fasilitas umum yang dipakai masyarakat bener ya. banget. Fasilitas umum itu ya dibikin oleh negara untuk masyarakat seperti kita. Tapi kenapa malah dibakar? Itu pertanyaannya. Itu. Pertanyaannya kita kesal sama DPR, tapi kenapa yang dibakar? Bahkan tuh fasilitas umum. Benar. Padahal itu kita pakai sehari-hari. Iya. Lagi pekerja yang kerjanya tuh pakai Transjakarta, ya
terkenal siswa. Menurut aku yang terkenal siswa itu ya tadi yang aku singgung sebelumnya, kita harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, jangan termudah terprovokasi. Kita jangan mudah terprovokasi oleh provokator ya yang ingin mengadu domba. Mengadu domba rakyat sama Rakyat sama anggota kepolisian, rakyat sama rakyat sama DPR, itu jangan mudah terprovokasi teman-teman. Dan menurut saya itu juga kita harus juga mencari informasi dulu nih, biar kita nggak kemakan hoax. Iya, itu karena media sosial hoaxnya sangat-sangat ini ya, banyak banget hoax di media sosial teman-teman. Terus kita mencari informasi karena kita harus bisa membudayakan mencari informasi terlebih dahulu sebelum kita mengutarakan argumentasi yang ada di diri kita, benar gak sih? Betul banget. Terus untuk gimana sih supaya kita tuh terjaga terus gak ikut-ikutan terprovokasi buat ikut demo tuh gimana gitu gimana caranya gitu? Pertama itu adalah ketika pulang sekolah kita langsung pulang teman-teman, kita langsung pulang. Kalau bisa kita dijemput sama orang tua kita. Karena di YPK ini teman-teman belakangan ini sering akhir-akhir ini kan terjadinya demo itu kita dijemput sama orang tua kita atau sahabat kita. Dan pihak sekolah kalian juga bisa mengusulkan ide tersebut. Kayak ayo dong bapak ibu, guru, misalkan kalian bisa nih kayak misalkan dari siswa atau OSIS gitu, kalian ingin bersuara kayak ayo dong bapak ibu, coba kalau bisa kita di sekolah dijemput, biar kita lebih aman. Biar lebih aman, biar gak ada yang tiba-tiba ikut demo. Iya, tidak. Pokoknya kejadian yang tidak diinginkan terjadi kayak gitu. Terus kedua itu pantauan dari orang tua. Pantauan itu wajib banget wajib. Karena kita itu juga salah satu banyak waktunya di rumah kan. Iya, di rumah. Kita bisa menghabiskan bareng waktu kita bersama orang tua, melakukan kegiatan positif, bisa menjalankan hobi gitu kan, membangun skill, ya itu kayak ya itu kita harus bisa membangun habit seperti itu. Habit yang baik. Benar. A few moments later. Dan jangan lupa jika kalian ingin mengutarakan pendapat atau aspirasi kalian dan pendapat menurut kalian nih gimana kak? Ini kan menurut pendapat kita berdua kan. Kalian juga bebas kan apa yang menyuarakan pendapat masing-masing karena setiap orang kan punya pendapat ya. Ini menurut saya sama Kak Adian. Ya, benar. Perspektif orang tuh beda-beda. Sudut pandang orang beda-beda. Ini saya lagi menanyakan tentang Kak Adian bagaimana perspektifnya ke demo Dan saat ini. jika kalian ingin mengutarakan pendapat menurut kalian bisa komen di bawah. Jadi dan kalian juga kalau ingin segmen selanjutnya gitu ya, kalau ingin topik selanjutnya boleh banget. Boleh banget kalian kayak minta di komen itu kayak Kak bahas tentang ini dong, tentang yang lagi viral ini. Itu boleh banget nanti kita bawain di sini. Dan aku juga pengen nyebut nih ke kakak moderator kita. Ya, kita sambut dulu kakak moderator kita. Nah, udah gak kerasa kan udah di penghujung acara. Sekarang waktunya kita mau closingan. Iya. Gak kerasa kan udah akhir. Kita banyak kerasa banget. Udah berapa menit ya kita ngobrol-ngobrol. Udah banget nih. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau ikutin Media sosial. bukan konten-konten kita selanjutnya, kalian juga boleh banget komen di bawah di kolom komentar. Terus abis itu apa lagi ya? Aku lupa nih. Jadi teman-teman, demo itu emang bagian dari menyuarakan aspirasi kita, Ya, tapi bukan karena untuk pelajar ya teman-teman. Apalagi anarki. Nah, itu bener-bener gak boleh teman-teman. Apalagi kita pelajar. Benar. Udah segitu aja kali ya. Kayaknya udah cukup deh. Iya deh Jadi kayaknya. kalau misalkan kalian belum puas sama apa yang kita obrolin, kalian boleh kok berpendapat di kolom komentar juga. Dan gini kak, kita bisa subscribe tentunya dong. Oh iya, jangan lupa. Biar nggak ketinggalan. Tuh, Biar nggak subscribe dan ketinggalan. jangan lupa nyalain loncengnya. Tuh, terus nanti kalian share juga ke teman Iya. kalian atau Biar- ke pacar kalian atau ke orang keluarga terdekat, kalian. kerabat. Biar Boleh orang-orang di tuh. sekitar kalian tuh juga terhimbau. Nah, Iya, terhimbau dari video konten kita. Oke, segitu aja Segitu dulu ya aja. teman-teman. Makasih, See you next time. Bye bye.